setelah 1 tahun yang lalu. Jadi pada tahun lalu karena kondisi pandemi juga kita mengadakan semacam ya Zoom meeting juga, kalau nggak salah saat itu di bulan Ramadan juga ya Pak Wid ya, kita mengadakan ngabuburit. Nah, pada kesempatan kali ini kita bertemu untuk sekaligus sebagai reuni. Mungkin tadi saya dengar ada beberapa yang ternyata ketemu di sini. Oh, ada juga yang ternyata seperti Bu Nunu belum pernah bergabung, saat ini baru akan mengenal Syekh. Jadi ini adalah momen yang sangat baik bagi kita untuk mengisi waktu sekaligus mempererat silaturahim kita. Oke. Materi yang akan diadakan pada hari ini tentunya tidak seperti seluas materi yang kita bahas di kelas reguler pada umumnya. Bila di kelas itu kita full teorinya ya, mulai dari awal sampai prakteknya. Tentunya dengan keterbatasan waktu, maka di sini kita akan lebih fokus pembahasannya. Oke, untuk selanjutnya saya silakan room kepada Pak Widodo. Silakan Pak Widodo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lia atas introduction-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat semua. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu di dunia maya ini, ya, sambil ngabuburit buat yang lagi berpuasa. Ya. Mudah-mudahan kita dapat mengisi waktu sampai buka berpuasanya dengan sesuatu yang bermanfaat. Nah, alhamdulillah sore ini saya akan mencoba sharing sedikit sebuah konsep. Suaranya bisa agak keras, Pak. Kalau begini dah. Bagaimana Bu? Sudah keras? Halo? Bisa dikerasin dikit lagi. Ini udah mentok nih Bu. Mungkin volume di gadgetnya Ibu bisa di-adjust untuk ditambahkan. Volume di HP atau notebook mungkin ya. Oke ya. Jadi saya lanjutkan bahwa materi hari ini judulnya adalah bahagia dan sehat melalui pengelolaan spiritual dan emosi. Jadi ternyata masalah spiritual ketuhanan ya, bukan spiritual yang kaitannya dengan yang magic atau perdukunan kayak gitu. Ini spiritual ketuhanan dan faktor emosi itu sangat berpengaruh terhadap kebahagiaan kita maupun kesehatan kita. Nanti bagaimana itu bisa terjadi? Nanti saya akan coba sharing di sini. Kenapa sih seseorang itu bisa bermasalah? Masalah itu apa sih sebetulnya? Lalu padahal yang kita inginkan itu sebenarnya adalah kebahagiaan kan. Nah, kenapa sih kita nggak bisa dapat bahagia? Kadang-kadang kita hidupnya tuh bahkan ada beberapa orang yang sering kali dapat masalah kayak gitu. Nah, kalau kita dapat masalah pasti nggak nyaman, pasti nggak enak. Nah, sehingga kebahagiaannya berkurang. Nah, sekarang yang saya mau sharing hari ini adalah bagaimana supaya kita bisa sedapat mungkin mempertahankan kebahagiaan itu, ya. Dengan sedikit mungkin kita mempunyai masalah. Nah, gimana sih trik-triknya, ya? Nah, bagaimana konsep-konsep itu bisa berlaku? Nah, nanti ini yang akan mau coba saya share. Saya buka dulu ya filenya. Oke. Udah kelihatan ya Bu Bapak presentasi saya? Oke, bahagia dan sehat. Kelihatan. Okay. Bahagia dan sehat melalui pengelolaan spiritual dan emosi.
apa sih keinginan manusia itu sebetulnya. Jadi masing-masing individu kita kan sebenarnya punya sebuah keinginan. Nah, keinginan yang paling utama itu sebetulnya apa sih? Yaitu disebut dengan hidup nikmat. Ya. Hidup nikmat ini adalah keinginan dari setiap manusia. Dan ternyata hidup nikmat itu adalah fitrah dari manusia. Jadi waktu kita diciptakan itu sebetulnya seharusnya hidup kita itu nikmat. Ya. Seharusnya hidupnya kita nikmat. Tapi kenapa kita seringkali dapat masalah-masalah itu tadi? Ya. Nah, kalau kita rujuk kepada, mohon maaf saya ngambil sedikit dari Al-Quran ya, buat yang beragama selain Islam. Saya agak sedikit merujuk ini karena ini lebih jelas ya pendefinisiannya. Jadi di surat Al-Fatihah, yaitu surat yang paling sering dibaca oleh umat Islam, di surat Al-Fatihah ayat 6 itu ada kalimat ihdinas siratal mustaqim, itu tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu apa sih? Ya, kenapa kita pengen ada di jalan yang lurus? Jadi ini adalah sebuah doa sebetulnya. Doa untuk kita selalu ditetapkan pada jalan yang lurus. Kalau kita belok, tolong kasih tahu biar lurus lagi. Nah, kenapa? Ternyata jawabannya adalah di ayat berikutnya, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Ya. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan jalan mereka yang sesat. Jadi memang dari dulu kita tuh mencari yang namanya nikmat itu. Jadi diciptakan tuh memang kita, diciptakan manusia itu memang fitrahnya itu mencari nikmat ini. Ya. Nah, cuman masalahnya, mengapa seringkali manusia mendapat masalah dalam hidupnya? Nah, ngomong masalah, saya mau definisin dulu apa itu yang disebut nikmat dan masalah. Nikmat adalah rasa hati. Jadi bentuknya nikmat itu sebenarnya rasa hati ya. Rasa hati. Jadi adanya tuh di, kalau lagunya cita-cita itu selalu dipegang dadanya. Kalau kita sakitnya tuh di sini, bahagia di sini juga, selalu di dada. Jadi rasa hati. Nah, jadi nikmat adalah rasa hati yang memberikan sensasi nyaman. Jadi sensasi nyaman. Karena apa? Didapatkan rasa rileks, lega, tanpa beban, terlindungi, dan tanpa keluhan. Nah, sedangkan masalah itu apa? Masalah adalah rasa hati juga. Cuma dia memberikan sensasi ketidaknyamanan. Jadi rasanya tidak nyaman. Kalau tadi nikmat adalah rasa nyaman, sedangkan masalah rasanya tidak nyaman. Karena kenapa? Karena penuh dengan tekanan, keluhan, ketakutan, dan kekhawatiran. Nah ternyata selain nikmat dan masalah, ada satu lagi efek yang sering orang cari. Itu namanya kesenangan. Nah, banyak manusia yang tidak bisa membedakan antara nikmat dan kesenangan. Nah, sehingga mereka rata-rata terjerumus pada mencari kesenangan, bukan mencari nikmat. Nah, apa sih kesenangan itu? Adalah rasa hati yang memberikan sensasi kegembiraan. Jadi tetap rasa hati, cuman di sini sensasinya adalah kegembiraan. Karena penuh dengan kepuasan, pengakuan, atau dianggap dan memiliki. Banyak orang yang terjebak pada kesenangan ini, sehingga dia lupa untuk mencari nikmat. Nanti ujung-ujungnya adalah dapat masalah. Sebagaimana alur yang saya coba gambarkan di sini. Jadi syarat untuk mendapatkan nikmat itu ternyata semua adalah penyebab dari perilaku. Ujung-ujungnya dari perilaku. Nah, perilaku ini terdapat ada dua aja, cuma dua. Kita diciptakan ada tujuannya sama Sang Pencipta. Ya. Nah, kalau kita berperilaku seperti apa yang sesuai tujuan dari Sang Pencipta, ternyata tidak langsung diberikan nikmat. Dari perilaku kita nanti akan dinilai. Kalau dia sesuai dengan tujuan penciptaan perilakunya, maka dia akan dikasihkan dahulu namanya kesenangan.
Kesenangan-kesenangan itu, bangga lah, kepuasan lah, seperti itu ya. Nah, sampai nanti dia diuji lagi sampai lihat masih berperilaku sesuai tujuan nggak. Kalau dia lupa, maka nanti akan ditegur dengan masalah. Ya. Kalau dia dari awal perilakunya tidak sesuai dengan tujuan penciptaan, maka langsung ditegur dengan masalah. Nah, kalau kesenangan itu dan dia melalui kesenangan itu, tapi masih tidak melupakan perilaku sebagaimana tujuan penciptaannya, baru nanti dikasih kenikmatan. Jadi ada tahapannya untuk orang mendapat nikmat melalui kesenangan. Jadi kalau dia udah berlaku seperti yang Tuhan mau, maka dia dikasih dulu kesenangan. Cuman dia nanti konsisten nggak, istiqomah nggak. Kalau dia nggak istiqomah, nggak konsisten, nanti dimasukin ke masalah. Tapi kalau dia konsisten, baru dikasih yang namanya kenikmatan. Ibu Bapak, kalau ada yang mau bertanya selama saya menyampaikan materi, silakan ya. Jadi kita interaktif saja. Oke, nah sekarang kuncinya adalah sesuai dengan tujuan penciptaan. Jadi kita diciptakan ada tujuannya. Apa sih tujuannya itu? Oh, sebelumnya baik itu kita bahas dulu sedikit ya, masalah. Tadi ada sebut masalah. Masalah itu rasa hati tadi yang membuat kita jalan. Nah, masalah dalam hidup itu ada 3. Itu masalah rasa hati, masalah kehidupan sosial, dan masalah kesehatan. Nah, ada 3 ini. Rasa hati dulu, ini adalah tahap awal. Lalu yang kedua, tahap keduanya adalah masalah kehidupan sosial. Baru masuk ke, kalau ini juga masih dilanggar juga, nanti masalah kesehatan akan muncul. Nah, semua masalah-masalah ini merupakan bentuk teguran, ya. Teguran dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah. Kenapa? Karena dia sayang sama kita sebagai makhluknya. Tuhan itu, Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Makanya nggak langsung main diberikan azab atau apa kayak gitu, tapi ditegur dulu, ya. Ditegur agar kita kembali ke jalan yang lurus itu tadi. Kenapa menegur selain dari Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang? Karena juga tadi atas doa kita tadi, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Maka kita ditegur supaya balik kepada jalan yang lurus. Tapi intinya adalah semua itu merupakan bentuk teguran. Kenapa? Karena kita sudah berperilaku tidak sesuai dengan tujuan penciptaan manusia. Lagi-lagi kuncinya tidak sesuai dengan tujuan penciptaan manusia. Apa sih tujuan penciptaan manusia itu? Nih, namanya beribadah. Semua agama menyepakati bahwa tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepadanya. Definisi beribadah itu sendiri apa? Nah, ternyata kalau kita nggak paham, kita diperintahkan sebuah kegiatan, sebuah tugas. Tapi kalau kita nggak ngerti apa tugas itu, bisa nggak kita jalankan dengan benar tugas itu? Kemungkinan besar tidak bisa kita lakukan. Kalaupun kita bisa lakukan, itu hanya kebetulan. Nah, jadi supaya kita bisa selalu konsisten melaksanakan tugas itu, maka definisi dari tugas itu harus kita pahami. Nah, sekarang saya mau coba jelaskan sendiri pemahaman mengenai beribadah. Apa itu beribadah? Beribadah itu ternyata adalah bertugas menjadi wakilnya. Jadi wakil Tuhan, wakil Allah, untuk menyebarkan kasih sayangnya. Jadi kita punya tugas untuk menyebarkan kasih sayangnya kepada seluruh ciptaannya yang membutuhkan. Kasih sayangnya kepada membutuhkan. Makanya kalau di agama Islam itu konteksnya dikenal dengan rahmatan lil alamin namanya. Menjadi rahmat bagi seluruh alam, menjadi kebaikan buat seluruh alam. Nah, disuruh menyebarkan kasih sayangnya kepada seluruh ciptaannya. Nah, melalui apa kita disuruh menyebarkan kasih sayang? Melalui yang namanya peran-peran. Jadi setiap manusia itu diberikan peran sama Allah. Jadi bukan manusia yang menciptakan peran, bukan manusia yang memilih peran, tapi peran itu
selalu ditentukan oleh Allah. Karena kalau semua peran itu diberikan kebebasan pada manusia untuk memilih, semua akan memilih menjadi atasan semua, memilih menjadi orang yang seolah-olah hidupnya enak tinggal nyuruh-nyuruh gitu ya. Nah, kalau memang semuanya menjadi orang-orang di atas, siapa yang nanti akan melakukan kegiatan-kegiatan detail yang di bawah? Siapa yang jadi petani? Siapa yang menjadi nelayan? Siapa yang jadi juru masak? Siapa yang membersihkan rumah? Siapa yang jadi pegawai? Siapa yang jadi direktur? Semuanya akan jadi di atas. Kalau dilepaskan kepada manusia, semua memilih level-level peran yang paling tinggi. Ya. Nah, kalau semua memilih pada level peran yang paling tinggi, maka kehidupan ini tidak akan berjalan. Nah, untuk itu, Allah yang menentukan, Tuhan yang menentukan peran-peran dari setiap orang. Jadi, ada peran A buat si Anu, peran B. Nah, dari peran-peran itu, semua, tapi yang saya maksud peran di sini adalah peran-peran positif ya. Karena ada peran-peran yang negatif, seperti apa misalnya, perampok, PSK, misalnya gitu ya, atau apa yang negatif. Nah, ternyata kalau yang negatif-negatif itu bukan Allah yang menentukan, bukan Tuhan yang menentukan peran itu, tapi hawa nafsu dari masing-masing manusia. Saya sudah buktikan itu dengan beberapa teknik saya, ya, dan ternyata memang seperti itu kejadiannya. Jadi kalau semua peran-peran yang positif, semua Allah yang menentukan. Peran yang lama-lama maupun nanti ada peran baru. Karena peran itu akan terus berkembang. Beberapa 10 tahun yang lalu, mungkin 20 tahun yang lalu, mana pernah ada peran yang namanya YouTuber, ya, blogger, nggak ada. Nah, tapi dengan adanya perkembangan yang terus-menerus, jadi yang namanya kejadian di dunia ini selalu berlaku yang namanya continuous improvement. Ya. Sehingga selalu ada perbaikan, sesuatu yang baru, sesuatu yang baru, sesuatu yang. Nah, dengan sesuatu yang baru itu maka akan muncul peran-peran baru nanti. Nah, karena memang itulah metode yang diberikan sama Allah. Nah, sekarang peran-peran ini bisa dijalankan dengan baik melalui apa namanya? Melalui namanya perilaku. Jadi pelaksanaan peran sehari-hari itu wujudnya adalah perilaku-perilaku. Misalkan ada peran sebagai ayah, peran sebagai ibu, lalu peran sebagai direktur, peran sebagai pemulung, peran sebagai tukang sayur, peran sebagai cook. Nah, yang dinilai nanti apa? Perilakunya kan, bukan perannya. Peran itu cuma wadah. Tapi pelaksanaan perannya itu nanti yang dinilai. Ya. Bagaimana dia berperilaku sebagai ayah, bagaimana dia berperilaku sebagai karyawan, bagaimana dia berperilaku sebagai tukang sayur. Semua peran-peran itu nanti akan dinilai. Nah, jadi baik buruknya itu adalah nanti dari perilaku-perilaku itu. Nah, tadi lihat kan bahwa semua itu perilaku itu harus sesuai dengan fungsi tugasnya untuk menyebarkan kasih sayang. Nah, kalau tidak melakukan itu, nanti perilaku itu akan menghasilkan teguran. Teguran berupa masalah. Kalau perilakunya baik seperti yang diinginkan sama Sang Pencipta, nanti yang kita dapatkan adalah bentuk nikmat. Ada yang mau ditanyakan? Nah, peran-peran itu sendiri, sehingga kalau kita lihat di sini, dengan penilaian manusia itu nanti adanya di mana? Di level perilaku, bukan di level perannya. Jadi kita tidak boleh, dari sini kita harusnya paham bahwa kita tidak bisa menilai peran seseorang. Oh, dia tuh kan pemulung, oh dia tuh kan tukang sayur, dia itu tukang sedot WC atau apa kayak gitu. Kadang kita kan suka mengecilkan peran-peran itu. Padahal itu peran yang memberikan tadi Allah ya. Hati-hati. Begitu kita mengecilkan peran-peran itu, kita jatuhnya menjadi sombong. Nanti tunggu ada tegurannya. Karena bukan di situ nilai seseorang. Nilai seseorang dari bagaimana dia berperilaku terhadap pelaksanaan peran-perannya itu sendiri. Jadi perilaku-perilakunya yang nanti dilihat. Dan konsekuensinya adalah pada dirinya sendiri nanti. Jadi
mudah-mudahan dengan pemahaman ini kita tidak boleh lagi mengecilkan peran-peran setiap orang, karena itu peran itu adalah Allah yang menentukan. Ya. Oke, nah selanjutnya dari hasil perilaku. Nah, kan tadi kita sudah sebut perilaku tadi menghasilkan ada 3, yaitu bentuknya adalah nikmat, kesenangan, atau masalah. Nah, jadi semua itu rewardnya adalah bentuknya rasa hati. Nah, yang pertama nikmat. Apa sih nikmat itu? Isinya adalah damai, aman, bahagia, berkecukupan. Rasa sehat. Jadi sehat itu juga rasa. Atau rasa-rasa lain yang sifatnya melegakan. Plong kita, relax. Nah, rasa kedua adalah yang disebut dengan kesenangan. Nah, di sini kita lihat kan ada puas, gembira, bangga, memiliki, atau rasa-rasa yang sifatnya itu nanti mengikat. Kenapa mengikat? Karena ada konsekuensi maintenance nanti di sini. Kalau orang bangga pada level tertentu, dia harus pertahankan level itu. Nah, untuk mempertahankan itu disebut ada maintenance namanya. Nah, itu butuh effort, butuh sumber daya untuk melaksanakannya. Ya. Jadi ada beban sebetulnya dengan kesenangan ini. Nah, yang terakhir adalah masalah. Kenikmatan, kesenangan, dan masalah. Ada depresi, frustasi, rasa miskin, rasa sakit, kesepian, dan rasa-rasa lain yang sifatnya menyakitkan dan menyesatkan. Nah, itu semua yang sebetulnya tidak kita inginkan kan dalam masalah ini semua itu. Yang kita inginkan yang mana? Ini dia, pasti yang nomor 1. Kita pengen ini semua. Pengen nyaman, bahagia, berkecukupan, sehat. Pokoknya rileks semua, lega. Nah, yang kesenangan itu apa? Ini dia, disebut dengan tipuan. Kalau di Al-Quran ada ayatnya, menyatakan bahwa kesenangan dunia itu menipu, memperdayaimu, disebutnya gitu. Nah, yang terakhir ini adalah ini yang dihindari. Cuman anehnya, kenapa ini yang sering kita dapatkan? Ya. Nah, ini nanti yang harus kita upayakan. Kiat-kiat apa yang harus kita lakukan agar kita semaksimal mungkin hidupnya itu berada dalam kenikmatan. Ya. Nah, seperti tadi di alur kita mendapatkan kenikmatan itu kan dimulai dari kesenangan kan. Semua nanti lewat dari kesenangan. Nah, ini nanti kesenangan itu bisa bermuara pada kenikmatan atau pada masalah. Nah, kalau bermuara pada kenikmatan, karena syaratnya 1, tidak lupa tugas, yaitu beribadah. Kalau bermuara pada kesenangan, syaratnya juga 1, yaitu lupa beribadah. Oke, nah sekarang mekanisme berperilaku. Seseorang akan berperilaku itu seperti ini nanti ya. Ini ada sebuah kejadian atau sebuah situasi yang nanti akan disensor oleh sensor tubuh. Nah, sensor tubuh ini dikenal dengan namanya panca indera. Jadi bisa dilihat, dirasakan, didengar, ya, atau dikecap segala kayak gitu. Nah, ini akan menghasilkan reaksi pertama dari hati yang disebut nyaman atau tidak nyaman. Nah, rasa nyaman atau tidak nyaman ini akan menentukan jalan yang mau kita lakukan nanti. Ada 2 jalan, yaitu jalan sabar atau jalan spontan. Nah, kalau jalan sabar, kita akan menggunakan akal, di mana kita melakukan analisis, analisa. Kenapa begini, apa yang harus saya lakukan? Jadi pakai akal. Tapi kalau kita lewat jalan spontan, alat bantunya nanti adalah hawa nafsu. Yang notabene ini adalah tempat bermainnya langsung, tempat bermainnya yang namanya energi negatif atau musuh manusia yang dikenal dengan nama setan. Jadi hawa nafsu ini yang tidak lagi menggunakan akal, karena dia benar-benar terpisah. Ada akal dan ada hawa nafsu. Ya. Dengan hawa nafsu ini tidak ada analisa. Spontan, namanya juga spontan. Dia akan bereaksi secara spontan. Apa yang dilakukan? Dia akan mengambil reaksi-reaksi yang paling
relevan, yang paling di atas, reaksi yang di atas paling relevan untuk langsung dikeluarkan. Dan reaksi ini selalu reaksi negatif. Kalau pakai hawa nafsu, selalu reaksi-reaksi negatif yang akan dikeluarkan. Nah, begitu dikeluarkan, belum langsung dalam bentuk perilaku, tapi muncul dulu rasa terakhir yang namanya emosi. Ya. Begitu muncul emosi, baru dikeluarkan perilakunya. Nah, dari perilaku inilah nanti akan ada feedback. Nah, feedbacknya itu tadi, nikmat, kesenangan, atau masalah. Ya, di sini. Lalu hasil feedback ini menjadi pemahaman baru. Ini rekaman-rekaman pemahaman namanya di sini. Ya. Nah, setelah itu lakukan lagi, masuk lagi pada situasi baru lagi. Terus begini ya. Nah, kita kenal kan, kita tahu dong, hawa nafsu ini selalu negatif. Maka disebut di dalam satu hadis bahwa perperangan terbesar adalah melawan hawa nafsu. Jadi kita harus berupaya agar jangan sampai menggunakan hawa nafsu. Dan kita harus sedapat mungkin menggunakan namanya akal. Ya. Kalau dalam lewat jalan spontan pakai hawa nafsu, ini orang banyak mengenal disebut dengan ketidaksadaran. Jadi dia tanpa sadar, bereaksi tanpa sadar. Karena dia spontan dengan apa namanya? Dengan melakukan spontan aja, spontanitas. Nah, itu biasanya reaksinya negatif. Bukan biasanya, selalu negatif. Nah, sedangkan kalau pakai akal, dia pasti lewat jalan sabar, lalu dia beranalisa. Nah, cuman hati-hati ternyata, walaupun sudah pakai akal, musuh kita juga masih bermain. Kalau ada orang membuat saya menjadi tersinggung, menjadi merasa dirugikan, merasa difitnah atau apa gitu ya. Begitu kita lewat hawa nafsu, biasanya kita langsung, bereaksi, kita pukul. Kalau kita jago karate, kita karate dia. Kalau semalam baru menonton Smackdown, kita Smackdown dia. Ya. Tapi kalau pakai akal, kita sabar, kita pakai, tapi dipengaruhi oleh setan, kita akan berencanakan. Waduh, ini orang nanti akan saya lakukan ini nih. Kenapa dia begini? Nanti saya akan lakukan gini. Kalau perlu keluarganya nanti saya buat susah. Semua nanti akan disusah. Jadi akan jadi lebih jahat dibanding kalau kita lewat hawa nafsu. Kalau hawa nafsu cuma sekali udah selesai. Tapi kalau pakai akal itu akan direncanakan, kejahatan-kejahatan akan direncanakan. Jadi bukan berarti udah lewat jalan sabar pakai akal kita aman. Enggak. Selama ini setan itu masih dikasih kesempatan untuk bermain, wah berbahaya sekali kita nanti. Jauh lebih berbahaya dibanding kalau kita pakai hawa nafsu. Nah, untuk itu ada satu syarat supaya jangan sampai musuh kita ini bermain di kita. Yaitu apa? Selalu memasukkan unsur Tuhan, unsur Allah di dalam akal kita. Jadi jangan sampai melupakan ini. Jangan sampai lepas. Begitu lepas dia masuk. Begitu lepas dia masuk, ya. Nah, begitu dia masuk, maka nanti akan jadi orang jahat kita. Keluarnya emosi jahat, dan perilakunya jadi negatif. Nah, ini yang nggak boleh lepas. Makanya disebut, kapan mesti mengingat Allah? Setiap saat. Ingatlah aku pada saat dudukmu, berbaringmu, dan berdirimu. Nah, apa yang diingat itu tadi. Kalau saya lakukan ini, sesuai nggak dengan tujuan penciptaan? Allah suka nggak? Allah ridho nggak? Nah, kayak gitu ya. Nah, sehingga kalau kita menjadikan jalan sabar dan melakukan analisa dengan mengingat Tuhan, maka kita nanti akan jadi selamat. Nah, kuncinya satu lagi adalah reaksi. Agar kita jadi kunci pertama harus lewat sabar, nggak pernah boleh lewat spontan. Nah, berarti pas di sini nih kita pilih mau nyaman kayak atau tidak nyaman. Nah, reaksinya harus kita giring ke arah sabar. Gimana caranya? Ini dia. Pakai namanya yang teknik 6 detik. Tarik nafas, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka insya Allah langsung masuk ke jalan sabar. Kalau orang-orang Islam, ya saya anjurkan pakai kata-kata yang namanya Alhamdulillah. Kenapa? Mau itu tidak nyaman sebagaimanapun, begitu kita ngomong Alhamdulillah, nanti kita akan berpikir, kenapa ya saya mesti Alhamdulillah? Kenapa coba?
Nah, sebuah kejadian terjadi pada diri kita, itu yang dikenal dengan namanya qadarullah. Jadi Tuhan memang merencanakan ini buat kamu. Itu disebut qadarullah. Nah, apakah Tuhan pernah merencanakan sesuatu yang buruk buat kita? Tidak pernah. Jadi Tuhan tuh selalu akan berencana sesuatu yang baik buat kita. Nah, makanya harus direspon dengan alhamdulillah. Baru kita berpikir di sini, apa ya yang saya bisa lakukannya? Kenapa ya Tuhan lagi nyuruh saya ibadah apa ya di situ, gitu. Sehingga kita nggak pernah lewat spontan, karena begitu alhamdulillah, otomatis sabar karena kita menggunakan akal langsung. Apa ya? Ya Allah, maksudnya apa ya? Ada hikmah apa ini ya? Ini ya gitu. Jadi udah langsung pakai akal loh. Nah, begitu pakai akal, apalagi alhamdulillah, begitu langsung nyambung kepada Allah. Insya Allah nih yang namanya setan ini nggak masuk, karena kita langsung masuk ke areanya God spot di situ ya. Jadi kita langsung masukkan unsur Tuhan di dalamnya. Nah, insya Allah nanti selanjutnya kita akan merespon dengan emosi positif dan berperilaku positif. Sehingga feedbacknya insya Allah adalah nikmat, bukan masalah. Ya. Gitu. Oke, ada yang mau bertanya di sini? Jelas ya? Kalau jelas kita lanjut. Kiat agar hidup nikmat. Nah, ini kan kita mau cari kan, agar hidup nikmat tuh gimana sih? Ya. Nah, ternyata cuma ada 3 cara hidup nikmat. Pertama adalah laksanakan ibadah dengan ikhlas. Jadi ibadah itu harus ikhlas. Dilaksanakan ibadah tapi nggak ikhlas, nggak bakal dapat nikmat. Dapatnya tetap teguran. Ya. Jadi laksanakan ibadah dengan ikhlas. Nanti kita jabarkan apa sih yang disebut dengan ikhlas. Lalu yang kedua, hindari pengaruh musuh. Musuh ini siapa? Yaitu setan itu tadi. Nah, yang ketiga adalah jika terperangkap musuh, maka hidup kita kan akan bermasalah. Segera lepaskan diri. Sehingga balik lagi ke nikmat. Nah, jadi cuma ada 3 nih kiat-kiat untuk hidup nikmat. Yang nomor 1 wajib. Nah, nomor 2, kalau pengen nikmat, ya sebetulnya semuanya, karena gini, musuh kita ini yang namanya setan ini, target dia cuma 1, membuat kita kehilangan nikmat. Gitu. Maka kita harus hindari dia. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ibu bapak udah kenal dengan musuh kita ini yang namanya setan ini? Sehingga kita bisa menghindari dia, menghindari pengaruhnya. Nah, kebanyakan masih banyak yang belum kenal. Sekarang kalau kita masuk medan perang, nggak kenal musuhnya, kira-kira bisa menang nggak dalam peperangan itu? Kita menyangka bahwa itu teman, tahu-tahu dia nusuk. Kita nyangka dia bahwa itu teman, tahu-tahu dia jorokin kita ke jurang. Nah, itu yang terjadi karena kita tidak kenal dengan musuhnya. Ya. Nah, yang nomor 3 inilah nanti kiat-kiat bagaimana kita melepaskan diri dari masalah. Nah, tapi saya nggak akan jabarkan dengan detail di sesi ini ya, karena ini nggak cukup waktunya. Kita masuk yang pertama, beribadah dengan ikhlas. Untuk bisa beribadah dengan ikhlas, kenali dulu yang disebut kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa. Kan tadi kita disuruh menyebarkan kasih sayangnya kepada seluruh ciptaan yang membutuhkan. Apakah kasih sayang Tuhan itu sudah ada pada diri kita? Kita disuruh menyebarkan. Berarti sudah ada kan ya? Kalau sudah ada pada diri kita. Sepakat nggak nih bahwa kasih sayang Tuhan itu berarti sudah ada pada diri kita? Dan kalau enggak, kita nggak tahu kan apa yang mau kita sebarkan. Ya. Nah, pertanyaan kedua, kalau kita sudah sepakat, wujudnya apa kasih sayang yang sudah Tuhan berikan kepada diri kita? Wujudnya apa sih? Ini pertanyaan ini banyak sekali jawabannya. Tapi rata-rata jawabannya kurang pas gitu ya. Hanya sebagian-sebagian. Nah, saya kasih tahu, wujudnya itu ternyata adalah harta atau aset. Harta atau aset. Yang terdiri dari 2 jenis, yaitu harta benda dan harta non-benda.
Karena sekarang orang kalau saya tanya harta, selalu jawabannya uang, emas, rumah, mobil, kendaraan, ya, segala tanah lah gitu. Selalu bentuknya benda. Bukannya salah, kurang. Karena ada juga harta yang non benda yang ada pada diri kita. Apa itu? Ada ilmu, ada skill, ada kasih sayang, ada dedikasi kita, ada waktu. Ya, dan yang paling murah adalah senyum. Makanya waktu kita bilang disuruh memberikan senyum itu aja, sudah disebut beribadah. Dengan senyum aja sudah beribadah. Nah, senyum itu adalah bagian dari harta non benda. Nah, jadi semua yang ada pada diri kita itu adalah amanah dari Allah. Sifat kita apa? Kita cuma jadi namanya messenger. Messenger itu apa sih? Jadi kita cuma jadi menjadi pendeliver, kurir ya, atau seperti kurir gitu yang kita memberikan kepada siapa yang memberi hak. Jadi Tuhan itu sebetulnya sedang menitipkan harta itu untuk dibagikan atau mengamanahkan itu tadi, mengamanahkan kepada orang-orang atau semua makhluk dia, ya, makhluk ciptaannya yang punya hak, namanya disebut punya hak. Nih, saya mau kasih contoh gini. Saya hari Minggu besok mau bikin pesta yang meriah, yang untuk ada makan-makan, yang ada kegembiraannya di sini. Saya berencana mau mengundang 100 orang kenalan saya, 100 orang. Ya. Saya udah list namanya, mulai dari si Anu. Nah, begitu saya niatkan mengundang si A, si B, si C, sampai yang 100 orang itu, artinya apa? Saya sudah meniatkan memberikan hak kepada orang itu, orang-orang yang akan saya undang itu, untuk menikmati pesta yang akan saya buat nanti, hari Minggu. Ada hak mereka, saya udah niatkan untuk memberikan hak mereka, untuk menikmati kemeriahan, makanan-makanan, atau apapun yang ada di pesta itu nanti. Nah, lalu saya buat surat-surat undangannya. Semua, ada 100 orang yang akan saya undang, berarti saya punya 100 undangan. Nah, 100 undangan ini saya berikan kepada messenger. Saya pilih salah seorang yang menurut saya percaya untuk diberikan kepada orang-orang yang mau saya undang. Nah, jadi messenger ini akan memberikan undangan itu kepada siapa tadi? Kepada orang-orang yang punya hak untuk nanti mendapatkan pesta, merasakan pesta, menikmati pesta nanti, hari Minggu nanti. Nah, jadi buat si messenger itu ada amanah kan jadinya. Amanahnya itu apa? Suruh mendeliver, mengirimkan ke undangan-undangan itu untuk menyatakan bahwa Anda punya hak untuk ikut bergembira di pesta nanti hari Minggu. Nah, kalau si messengernya tidak amanah, apa yang terjadi? Maka hak dari orang-orang yang akan diundang tadi tidak disampaikan. Bahkan karena syarat untuk tadi menikmati apapun yang terdapat di pesta nanti adalah dia harus membawa undangan. Nah, kalau si messenger tidak memberikan undangan itu kepada orang-orang yang mau diundang tadi, lalu kemana? Karena dia punya niat buruk bisa jadi. Kenapa? Saya mau nikmatin itu sebanyak-banyaknya. Mereka nggak usah saya kasih. Saya kasih ke anak-anak saya, ke keluarga saya, ke teman-teman saya, supaya mereka yang bisa ikut merasakan menikmati pesta nanti hari Minggu. Nah, itu yang disebut tidak amanah. Dan itu yang terjadi kan. Ada orang-orang yang diamanahkan untuk memegang atau menjalankan sebuah peran yang di dalamnya ada aset-aset tertentu yang lumayan cukup besar, tapi tidak diberikan kepada hak-haknya kepada yang berhak itu, lalu dia masukin ke kantongnya sendiri. Jadi korupsi, maling-maling itu sebenarnya lagi mengambil hak orang lain. Ya, hak orang lain yang dia ambil.
untuk kepentingan diri sendiri. Biasanya untuk apa? Itu tadi, untuk meraih yang namanya kesenangan hidup, ya, yang disebut tadi sebagai tipuan. Ya. Nah, dia tertipu nanti di sini. Nanti ujung-ujungnya pasti dapat masalah. Ujung-ujungnya dapat masalah. Enggak di hidup dalam dunia itu, nanti setelah di akhirat nanti. Ya. Tetap ada. Kenapa? Nanti tetap yang namanya amanah itu tetap diminta pertanggungjawaban kan. Loh, kan saya udah amanahkan. Kok yang datang undangan saya yang sebenarnya kok cuma 50% yang saya undang, yang saya targetkan diundang. Kemana undangan-undangan yang lain? Nah, ditanya apa sih? Disuruh bertanggung jawab nanti dia. Ya, itu yang terjadi. Nah, jadi makanya disebut di dalam harta kita ada hak orang lain. Nah, kenapa? Karena Tuhan lagi mengamanahkan harta-harta itu untuk disebarkan kepada mereka yang membutuhkan. Maksudnya seperti itu. Nah, jadi kita disuruh menyebarkan kasih sayang kan. Harta-harta itu harus kita sebarkan. Berperilaku rahmatan lil alamin, menjadi penyebar kasih sayang Tuhan atau menjadi messenger tadi ya. Lalu perilaku menyebarkan kasih sayang Tuhan itu dikenal dengan apa disebutnya? Jadi kita memberikan harta yang ada pada kita tadi, yang amanah dari Tuhan atau Allah itu tadi, kita berikan kepada yang membutuhkan. Perilaku itu atau tindakan itu dikenal yang dengan namanya bersedekah. Jadi, wujud beribadah sehari-harinya namanya bersedekah. Saya contohkan. Tubuh kita sendiri makhluk Allah kan, makhluk Tuhan kan. Ada kebutuhannya nggak? Ada haknya nggak di sini? Ada kan? Hak apa? Tubuh ini nggak bisa dipakai dalam 20, untuk dipakai terus-menerus 24 jam. Jadi dia punya hak untuk beristirahat. Lalu ada hak apa lagi? Hak untuk dikasih energi, karena dia butuh energi untuk bergerak. Ya. Butuh apa lagi? Perlindungan. Berupa pakaian maupun berupa rumah atau ya seperti itu, tempat berlindung ya namanya. Itu hak itu harus kita berikan kepada tubuh kita. Nah, waktu kita memberikan hak-hak itu, kita namanya lagi bersedekah. Atau kita juga lagi beribadah namanya. Ya. Nah, contoh, tidur. Apa yang mau kita sedekahkan siapa dengan tidur? Diri kita kan. Harta apa yang mau disedekahkan dengan tidur itu? Yaitu waktu. Kalau kita tidak kasih waktu, kita akan begadang terus nggak pernah tidur ya. Lalu agar tubuh kita menjadi fit lagi, segar lagi untuk melakukan kegiatan-kegiatan ibadah berikutnya atau kegiatan-kegiatan berikutnya. Nah, dengan 3 ini udah kita lakukan, artinya kita sudah bersedekah dan kategorinya adalah kita sudah beribadah. Jadi beribadah itu simple, mulai dari diri sendiri. Dan dari dalam setiap peran tadi, peran sebagai ayah. Ayah tanggung jawabnya kepada istri, kepada anak. Mereka punya kebutuhan nggak? Punya. Anak kebutuhannya apa? Ada kebutuhan mengenai pendidikan, kasih sayang, perhatian, makanan, pakaian yang tadi pelindung itu, kita yang mesti mensuplai. Kan? Kalau anaknya kita terlantarkan, maka peran kita tidak lakukan sebagai ayah yang baik atau sebagai ibu yang baik. Itu harus dipenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Dan dari Allah pasti kita dikasih, dititipkan, diamanahkan harta untuk memenuhi kebutuhan mereka itu. Karena Allah itu tidak akan menyia-nyiakan ciptaannya. Selalu diberikan. Burung aja pasti ada kok makannya tiap hari. Jangkrik, apa itu semua pasti dikasih rezekinya. Ya. Nah, cuman kita sebagai manusia dengan peran itu, nah kita punya tanggung jawab tadi untuk menjadi messengernya Allah, menjadi messenger Tuhan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, kalau mereka kebutuhan itu tidak dipenuhi, maka kita disebut bahwa kita bukan menjadi anak ayah yang baik atau ibu yang baik. Jadi penilaian nanti di situ. Nanti ditegur dengan masalah.
siap-siap aja. Ya. Nah, kita hanya menjadi perantara untuk menyampaikan kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk yang berhak mendapatkan. Karena mereka membutuhkan itu. Ya. Karena mereka membutuhkan, disebut mereka punya hak untuk itu. Dan kita bisa menjadi wakil Allah untuk memenuhi kebutuhan itu. Begitu kita lakukan, berarti kita sedang beribadah. Ya. Nah, cuman ada satu kata kunci lagi. Tidak semua ibadah memiliki nilai ibadah. Tidak semua ibadah memiliki nilai ibadah. Ada syaratnya. Namanya ikhlas. Ya. Niatkan semua aktivitas perilaku sebagai ibadah dalam wujud sedekah, memberikan kasih sayang atau harta kita kepada yang membutuhkan. Agar Allah ridho. Agar Allah ridho itu maksudnya apa? Karena kita sedang menjalankan perintah atau tugas dari Allah. Nah, itu yang disebut ikhlas. Tanpa ada kepentingan pribadi sedikit pun. Nggak ada kepentingan. Saya nggak supaya pengen dikenal, supaya saya bisa tampil. Nah, kalau yang terakhir itu apa? Ada kasus kan, ada yang lagi ngetop babi ngepet tuh kan di Depok. Begitu ditelusur ternyata itu hoax. Begitu didedel lagi si pelakunya ditanya, saya lakukan ini supaya saya bisa dikenal orang, supaya makanya dapat masalah lah dia. Ya. Akhirnya dia berperilaku yang nggak benar, menipu orang, menjerumuskan orang. Wah, itu langsung dia dapat masalah, ditegur langsung sama Allah. Ya. Nah, supaya jadi ikhlas, ingat, pergunakan trik ini, 4 pertanyaan ini pergunakan pada setiap perilaku kita ya. Karena setiap perilaku adalah lagi bersedekah. Ingat, setiap perilaku adalah bahwa kita sedang bersedekah. Nih. Pertanyaan pertama, siapa yang mau disedekahkan? Lalu yang kedua, harta apa yang mau disedekahkan? Harta itu ada 2 ya, harta benda dan non-benda. Lalu ketiga, untuk apa atau agar apa sedekah itu? Nah, yang terakhir ini yang menentukan ikhlas atau tidak. Lillahi ta'ala atau ada kepentingan. Nah, ini dia. Pakai ya pertanyaan 4 ini dalam kegiatan kita sehari-hari agar perilaku kita menjadi ibadah dan ibadah yang ikhlas. 4 pertanyaannya. Oke. Nah, sekarang yang kedua, hindari pengaruh musuh supaya kita hidupnya jadi nikmat. Nah, musuh manusia itu Bapak Ibu udah kenal yang namanya yang dikenal dengan setan itu. Bentuk dan tugasnya apa? Bentuknya adalah energi. Jadi energi yang punya kepandaian. Nah, energi ini tidak bisa melakukan kegiatan atau berperilaku. Dia selalu butuh yang namanya wadah atau media. Ya. Karena dia bentuknya energi. Dia butuh wadah. Nah, tugasnya apa? Mengambil nikmat dari manusia. Tugasnya cuma satu. Mengambil nikmat dari manusia. Modus kerjanya gimana? Membuat ketakutan akan kemiskinan. Cuman di sini konteksnya adalah miskin jiwa. Ya. Jadi kita ditakut-takutin, dikuatin agar kita menjadi miskin jiwa dan kita akhirnya bertindak negatif. Masuk nggak pakai akal nanti. Spontan. Lalu yang kedua, membelokkan keinginan. Yang tadinya kita mau bersedekah, dibelokin supaya jangan sedekah. Karena dia nggak pengen. Karena kalau kita bersedekah, kita namanya beribadah, nanti dapat nikmat. Dia nggak pengen kita dapat nikmat. Makanya dibelokin sama dia. Selalu jangan sampai kita bersedekah. Nah, jadi modus kerjanya cuma 2 ini. Membuat ketakutan supaya kita berprasangka negatif. Terus yang kedua, dibelokin keinginan kita sama dia. Cara kerjanya gimana? Nih, diberikan was-was dan merusak keimanan kita. Was-was itu kalau di surat An-Nas ya, bagi yang muslim, kalimatnya kan waswisu fi sudurina. Jadi was-was atau waswisu fi, waswisu namanya. Orang Indonesia menyebutnya dengan was-was.
Apa sih was-was itu? Was-was itu adalah prasangka-prasangka negatif yang didasari dengan ketakutan dan kekhawatiran. Berprasangka-prasangka negatif yang didasari dengan ketakutan dan kekhawatiran. Itulah was-was. Nah, kalau udah ketakutan dan kekhawatiran berprasangka negatif, nanti akhirnya kita bertindak negatif. Selalu bertindak negatif. Itu yang dia pengen. Kalau udah bertindak negatif, hilang nikmat kita nanti, ditegur sama Allah. Nah, cara kerja yang kedua, membuat kita berputus asa. Dibuat supaya kita menjadi masuk ke dalam area putus asa. Dikasih lagi masalah lagi sama dia. Dikasih lagi dibelokin sehingga muncul masalah berikut, sampai kita akhirnya putus asa. Nah, begitu kita putus asa, kita akan bertindak. Cuman tindakannya selalu negatif. Putus asa yang paling besar adalah yang kita ketahui bunuh diri. Nah, bunuh diri itu udah orang yang paling putus asa, yang memang sudah terpengaruh rusak berat dengan pengaruh setan. Ya, sehingga dia tidak lagi percaya dengan adanya Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Dia merasa nggak ada lagi gunanya saya di dunia, nggak ada yang sayang, nggak ada yang care. Akhirnya dia bunuh diri. Padahal itu nanti perilaku dia sendiri yang mengarahkan pada. Terus yang ketiga, membuat kita jadi berdoa negatif. Nah, kalau berdoa negatif pasti nggak nyaman nanti. Doa negatif dikabulin juga loh. Jadi nggak hanya doa-doa yang positif yang dikabulin. Karena Tuhan juga bilang, berdoalah kau, niscaya aku kabulkan. Mintalah kau, pasti akan kuberi. Minta apa? Atau berdoa apa? Ya terserah, mau yang baik dikabulin, mau yang buruk ya dikabulin gitu. Cuman terima ya nanti konsekuensinya. Gitu. Kalau berdoa baik dapat konsekuensi baik, kalau berdoa negatif ya dapat konsekuensi negatif. Gitu. Nah, yang terakhir adalah wadah. Karena tadi saya bilang energi itu butuh wadah. Nah, wadahnya apa? Ada dua. Jin dan manusia. Was visu visudurinas minal jin atiwanas. Nah, kalau jin itu bentuknya apa? Jin. Orang banyak salah kaprah. Jin itu selalu dibikinnya negatif ya. Nah, jin itu, jin dan manusia ini adalah bukan sebuah. Jin dan manusia ini adalah makhluk-makhluk Allah yang diciptakan yang punya derajat, ya, punya derajat. Dia punya tugas, masing-masing diberikan tugas. Kalau yang lain nggak ada tugasnya, dia cuma ya diciptakan sebagai pelengkap atau sebagai supporting. Ya. Ada binatang sebagai supporting, ada tumbuh-tumbuhan sebagai supporting. Buat siapa? Buat manusia juga. Dan buat si jin juga. Nah, jin punya tugas. Tugasnya apa? Menjaga yang namanya sunatullah. Kalau manusia, tadi disuruh menyebarkan, menjadi messenger. Tugasnya manusia. Kalau jin, sebagai apa istilahnya? Orang yang menjaga, supporting sunatullah. Ya. Maintenance, yang menjaga maintenance. Nah, jin-jin itu sendiri adalah bahan dasar sebagaimana manusia. Manusia itu ada dua jenis. Manusia yang berperilaku baik seperti apa yang Tuhan mau, sama manusia yang berperilaku buruk yang tidak seperti Tuhan mau. Nah, jin juga sama. Berperilaku baik seperti yang Tuhan mau, menjalankan tugas, dan yang berperilaku buruk melanggar pelaksanaan tugas. Nah, manusia banyak jenisnya, nggak banyak kan? Banyak sekali. Ada guru, ada ini, ada pahlawan, ada crooks, ada apa, ada tadi yang tidak baik apa, jadi perampok, pembunuh, pemerkosa, BSK atau kayak gitu ya. Nah, jin juga sama. Ada jin yang punya kelompok-kelompok juga yang bertugas menjaga awan, yang bertugas menjaga angin, yang bertugas menjaga hutan, macam-macam kayak gitu ya. Termasuk macam-macam jenisnya. Nah, salah satu dari jin itu adalah iblis. Ya. Jadi iblis itu adalah jin, tapi jin yang tadi menentang tugas dari Allah. Ya. Nah, sedangkan jin yang baik-baik yang dari jenis lain, nah itu yang dikenal dengan malaikat.
Ya, jadi bahan dasarnya adalah jin. Ada malaikat dan ada iblis. Nah, iblis inilah yang nanti dipilih sama Allah untuk menjadi tempat setan. Energi setan itu dimasukkan ke dalam jin iblis itu. Cuman sifatnya adalah permanen. Jadi semenjak dia dikasih energi itu ditempatkan kepada iblis, maka iblis semenjak penciptaan Adam itu dia akan menjadi makhluk Allah ya yang akan menjadi musuh manusia. Selalu berusaha membuat tadi mengambil nikmat manusia. Jadi si setan ini melalui jin itu, melalui iblis dia melakukan ini, modus kerja aja dan cara kerja ini dilakukan. Ya. Iblis adalah jin yang kesetanan permanen. Nah, sedangkan manusia tuh kalau kesetanan nggak pernah permanen. Dia hari ini bisa aja baik, detik ini dia lagi baik, nanti ada pengaruh apa dia kesetanan, jadi berbuat jahat atau marah-marah atau apa kayak gitu ya. Dia mempengaruhi dan mengajak pada perbuatan buruk. Nah, maka manusia itu disebut pada saat itu adalah lagi kesetanan. Tapi nanti begitu udah selesai, dia udah puas, dia udah capek, setannya lepas, dia bisa lagi, aduh kenapa ya tadi saya begitu, kenapa ya? Karena tadi orang kalau udah kesetanan dia lupa, dia biasanya selalu mengenai namanya hawa nafsu. Gitu. Akalnya selalu ditinggal, nah nanti akalnya baru dipakai setelah dia sadar. Nah kalau jin itu dia memberikan pikiran-pikiran negatif. Ya tadi waswisu itu tadi, waswisu. Ya. Dibikin gitu. Dipengaruhi. Pengambil keputusan siapa? Ya kita sendiri. Dia cuma mempengaruhi ya. Jadi, nah itulah makanya kita harus hindari jin, pengaruh dari jin, dari iblis itu, dari setan, ya. Supaya kita selalu bisa nikmat. Karena kalau kita mengikuti pengaruh dari iblis, pasti perilaku kita negatif. Nanti dapat masalah, teguran. Oke ya, selanjutnya membangun perilaku ikhlas. Nah, bagaimana sih membangun perilaku ikhlas? Nih, pertama kenali dulu musuh. Kalau setan sudah bermain pada diri kita, maka akan muncul 6 rasa. Salah satunya atau kombinasinya. Ya. Salah satu atau kombinasi dari rasa-rasa ini. Ada 6 ini. Putus asa, sedih dan kecewa, takut, nafsu, marah, dan sombong. Ini rasa ini siapa yang memberikan? Apakah si setan atau siapa? Ternyata rasa-rasa ini adalah rasa-rasa yang diberikan oleh Allah untuk menegur kita. Kok kamu putus asa? Kok kamu sedih dan gitu? Kok kamu marah? Kok kamu nafsu? Kamu kok takut? Kamu kok sombong gitu? Karena apa? Begitu Allah menegur dengan ini, berarti kita lagi ngikutin setan. Dengan harapan apa? Allah bilang, iya, segera kita balik, tobat. Kita balik. Karena kita mau lagi ke jalan yang lurus. Kalau kita lagi belok, kita begini nih sifat. Nanti ada rasa-rasa seperti ini yang muncul. Begitu kita belok ngikutin setan, keluar dari jalan lurus, nanti akan muncul rasa-rasa ini. Salah satu atau kombinasinya. Nah, kenali rasa-rasa ini supaya apa? Kita cepat sadar. Balik lagi ke jalan yang lurus. Cepat sadar, balik lagi. Kenali ya, jadi di level 1 ini adalah cara paling mudah. Supaya kita tetap bisa jadi ikhlas nanti. Ya, perilaku kita. Lalu yang kedua, perbaiki selalu keimanan. Apa sih yang disebut keimanan itu? Kan tadi, merubah keimanan kita. Salah satu modusnya, cara kerjanya. Jadi, merubah keimanan kita. Keimanan adalah acuan seseorang untuk berperilaku. Jadi, keimanan itu adalah acuan seorang. Ini penting sekali pemahaman ini ya. Keimanan adalah acuan seseorang untuk berperilaku. Nah, dia akan berperilaku sebagaimana yang dia imani. Nah, apa sih yang disebut keimanan itu? Itu ada keyakinan, ada pemahaman, dan ada kesepakatan. Apa-apa yang dia yakini, apa-apa yang dia pahami, atau apa-apa yang dia sepakati, itu menjadi acuan dia berperilaku. Nah, keimanan itu tersusun dalam tiga kategori. Yang pertama disebut tujuan hidup. Yang kedua nilai-nilai hidup. Dan yang ketiga aturan-aturan kehidupan. Ya. Tujuan-tujuan hidup kita mau ngapain. Lalu ada nilai-nilai kehidupan.
lalu ada aturan. Nah, biasanya ini yang nomor satu masuk di dalam sini keyakinan ini tujuan hidup. Kita yakin bahwa kita nanti bisa masuk surga. Kita yakin kita nanti bisa menjadi insinyur gedenya buat anak-anak. Saya yakin bisa nanti bisa pergi ke suatu tempat yang indah. Saya yakin nanti bisa jadi pemimpin, bisa jadi anggota DPR, bisa jadi presiden. Nah, itu yang disebut tujuan-tujuan. Jadi ada keyakinan-keyakinan. Lalu apa yang disebut nilai-nilai? Nah, nilai hidup ini adalah hal-hal yang bisa menunjang keyakinan kita tadi, tujuan-tujuan hidup itu tadi. Itu yang makanya ada pemahaman-pemahaman. Kita paham kita untuk mencapai ini apa pemahaman kita. Oh, supaya kita bisa jadi presiden kita harus begini. Kita harus punya nilai gini, kita harus ikut partai. Kalau nggak susah nanti kita nggak gitu. Ya. Jadi value-value itu. Dan kita harus punya nilai-nilai yang baik yang menurut penilaian banyak manusia itu seperti itu gitu. Nah, di sini ada dua penilaian, manusia dan penilaian Tuhan. Ya. Nah, dua nilai ini yang nanti menentukan. Kebanyakan kita nanti nilai-nilai itu pakai nilai-nilai manusia, padahal yang menciptakan kita Tuhan, yang memberikan tugas Tuhan. Kita nggak pakai nilai-nilai Tuhan. Wah, siap-siap nanti ditegur. Karena pasti melenceng kalau kita pakai nilai-nilai manusia. Baru yang ketiga aturan-aturan. Nah, aturan-aturan ini kebanyakan disepakati. Kita sepakati ya begini ya. Jadi kalau orang Islam misalnya sepakati ya bahwa yang namanya sholat itu ada 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan masing-masing kita sepakati ya, subuh 2 rakaat, asar sama zuhur itu 4 rakaat, lalu maghrib 3 rakaat. Itu aturan-aturan. Cara sholatnya seperti kita sepakati ya. Nah, gitu. Kalau nggak disepakati, maka tidak akan masuk kita dalam satu golongan yang tadi tujuan. Kita mau masuk surga, maka harus sholat. Nilai-nilainya adalah salah satunya adalah sholat yang baik. Nah, sholat yang baik itu dengan aturan-aturan seperti ini. Nah, gitu. Ini yang banyak dimainin nih sama ulama-ulama sekarang ini. Ya. Tujuan-tujuan hidup. Banyak ulama sekarang yang menjual surga sebagai tujuan hidup. Tapi surga setelah mati. Nah, nilai-nilainya apa? Oh, nilai-nilai yang dia berikan. Untuk bisa masuk surga harus begini, harus begini, harus begini. Ya. Tata caranya begini. Termasuk kita harus jihad. Nah, diutamakan harus bisa jihad, pakai ngebom. Begitu disepakati, ya dia berperilaku. Ngebom orang, ngebom masjid, ngebom gereja, nah kayak gitu. Ya. Jadi keimanan itu adalah dasar orang berperilaku. Nah, acuan keimanan itu sendiri apa? Kenapa seorang berkeimanan seperti itu? Kenapa? Nih, karena yang namanya Tuhan. Seseorang beriman seperti itu, kenapa? Karena dia pada saat itu, Tuhannya itu. Jadi Tuhan itu, kalau saya tanyakan, Tuhan itu banyak apa satu? Banyak orang yang bilang, bahwa Tuhan itu satu. Tuhan itu banyak. Tapi yang namanya Allah cuma satu. Tuhan itu banyak, ada yang menuhankan uang, menuhankan jabatan, ada gitu kan. Istilahnya baik yang begitu. Jadi Tuhan itu banyak. Nah, sekarang kita pelajari apa sih yang disebut Tuhan itu. Tuhan itu adalah sesuatu yang mendominasi hati dan pikiran kita pada satu saat. Yang kemudian mempengaruhi keimanan, sehingga perilaku kita juga berubah sesuai dengan keimanan kita pada saat itu. Ya. Jadi mendominasi hati dan pikiran kita pada satu saat. Kalau di satu ruangan, di satu tempat, satu occasion kita meyakini bahwa berbohong itu tidak boleh. Karena kita lagi menuhankan satu, namanya Tuhan yang Maha Esa atau Allah. Nggak boleh bohong itu. Atau kita mau dalam konteks berpuasa. Nggak boleh kita makan siang-siang, nggak boleh. Kan batal nanti puasa kita, nggak dapat nilai. Nah, karena Tuhannya lagi benar. Begitu di tengah jalan, kita ketemu sama seseorang yang memang lagi kita incer untuk kita deketi, kita lagi pengen banget. Orang itu ternyata ngajak kita, yuk pergi sama saya yuk.
Wah, senang banget. Tapi syaratnya anterin saya makan ya, dan situ juga ikut makan. Bisa jadi dia berubah. Yang tadinya bulan puasa ini nggak boleh makan, hari ini karena dia benar-benar kepengen sekali mengejar itu orang itu ya, dan dia ikuti, maka hari itu dia batalin puasanya. Pada hari itu, pada saat itu ya. Nah bisa jadi begitu dia batalin, orang itu pergi begitu aja, terus kemudian baru dia menyesal, kenapa saya mesti batalin gitu. Nah karena pada saat itu dia lagi bergeser Tuhan ya, bukan Allah lagi, bergeser kepada orang itu gitu. Apa yang ditawarkan sama orang itu, apa yang ditawarkan ya. Nah sehingga dia akhirnya merubah keimanannya. Ya udah deh sekarang ini nggak apa-apa deh. Yang tadi nggak boleh, jadi ya deh nggak apa-apa. Saya batalin puasa saya hari ini. Nah, Tuhan itu menurut saya, menurut pemahaman saya, jadi ada 5 sebetulnya, seperti jari kita ya. Kalau jari kita itu ada 5. Begitu kita tutup jari kita, cuma 1 yang menuju ke atas. Yang 4 lainnya bikin kita belok. Ya. Nah, yang 4 ini yang kalau di Al-Quran itu dikenal dengan togut itu. Togut itu bukan suatu benda, tapi tadi sesuatu yang ditawarkan, ya. Sesuatu yang membuat kita berpindah pada sesuatu yang selain dari Allah. Nah, Tuhan yang Maha Esa kita udah tahu, namanya bisa macam-macam. Bisa Allah, bisa Yehova, bisa Sang Yang Widi. Cuma yang dimaksud ini adalah Tuhan yang Maha Esa. Coba disuruh semua orang mendefinisikan apa itu Allah, apa itu Allah, apa itu Yehova. Pasti semua definisi itulah yang menciptakan alam ini, yang menciptakan kita manusia dan macam-macam. Pasti sama. Nah, sama dengan ini kalau contohnya pisang. Kalau di Jawa disebut gedang, kalau orang Sunda disebutnya cau. Kalau di di Inggris disebut banana. Orang Indonesia bilangnya pisang. Barangnya sama gitu. Nah, itulah tadi. Cuma gara-gara efek bahasa dan budaya, kadang-kadang kita berantem untuk menyebut yang namanya Tuhan yang Maha Esa itu. Bukan itu, ini yang namanya, ini gitu. Ya. Padahal sama sebetulnya, cuma ribut gara-gara itu. Oke, Tuhan yang kedua apa? Ini tadi ada penawaran mengenai harga diri. Proposition mengenai harga diri. Ini banyak sekali orang yang terpengaruh di harga dirinya. Sehingga yang tadinya nggak boleh marah, dia jadi marah karena mempertahankan harga diri. Yang tadinya nggak boleh bohong sama Allah, dia berbohong karena mau mempertahankan harga diri. Harga diri ini Tuhan nomor 2, dan ini banyak sekali ya dilakukan. Orang bergeser gara-gara harga diri. Hati-hati. Lalu yang ketiga adalah masuk dalam kelompok kebutuhan dasar manusia. Nah ini ada 3, makanya dari totalnya ada 5. Ya. Nah yang pertama dari kebutuhan dasar manusia apa? Yang disebut dengan survival. Supaya kamu bisa hidup, kamu harus mencuri nih, atau harus melakukan sesuatu yang tadi menjual diri lah, apalah kayak gitu untuk bertahan hidup katanya. Padahal yang maha pemelihara manusia siapa? Cuma 1, yang nomor 1 ini. Nah dia berlepas diri dari yang nomor 1, maka susah hidupnya. Maka sampai dimasukin nama si setan tadi untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, yang bertentangan dengan tujuan hidupnya dia. Nah Tuhan yang ketiga apa? Yang berikutnya, yaitu satisfaction. Tadi kepuasan hidup. Dia diajak untuk ada buka aja yuk. Kan tadi supaya saya biar puas, bisa dekat dengan orang yang saya senangi, yang saya memang kejar-kejar namanya kayak gitu. Jadi kepuasan hidup yang dikejar. Supaya saya bisa punya harta banyak di mana-mana. Supaya gitu. Memiliki itu kepuasan itu. Akhirnya apa? Dia mencuri lah, korupsi lah, apalah kayak gitu ya. Kepuasan hidup. Bahkan ada yang remaja-remaja kita banyak di sini nih. Bukan survival, tapi dia mengejar satisfaction. Anak-anak remaja menjual diri hanya untuk menjaga gaya hidup, ya, kepuasan hidup. Waduh, itu
benar-benar jauh bergeser. Tuhannya udah lagi ke sini. Nah, lalu yang terakhir disebut dengan security atau keterjaminan hidup. Supaya saya terjamin, supaya saya bisa terjamin, segini-gini nanti anak cucu saya juga bisa terjamin, maka saya lakukan ini. Supaya saya bisa terjamin, saya harus menjilat atasan. Supaya saya terjamin, saya harus pakai ilmu kodok. Nah, ke atas meraih, ke bawah menendang. Cuma gara-gara itu, padahal apa yang dilakukan bertentangan dengan apa tujuan penciptaan dari Tuhan. Ya. Dan yang maha memberi penjamin cuma satu juga, yang namanya Tuhan Yang Maha Esa itu tadi. Jadi benar-benar orang yang ada di bawah sini nih, ini orang berlepas diri dari sini. Yang tadi kena pengaruh dari si setan. Maka kalau di sini dia dapat kenikmatan nafsu kebahagiaan, nah di sini dia cuma dapat masalah nih kalau dia ikutin semua. Ya. Nih, saya gambarkan supaya kita bisa memilah. Ini saya lagi ngikutin Allah atau ngikutin siapa nih? Ngikutin setan. Jadi dikenali dengan harga diri. Kebanyakan nanti di harga diri. Coba hati-hati. Next, ikhlas. Jadi supaya tadi kita bisa terlepas dari pengaruh setan, kita harus selalu ikhlas pada setiap saat. Sedekah itu dikenal juga sebagai, kalimatnya adalah orang sedekah itu dikenal sebagai lagi berbuat baik. Ya. Ini berbuat, bukan berbuat. Berbuat kebaikan. Lalu dikenal juga sebagai perilaku lagi berbuat kebajikan. Atau juga dikenal sebagai orang lagi beramal soleh. Kenapa beramal soleh? Karena dia lagi melakukan sesuatu yang membawa pada dia pada level kesolehan. Makanya disebut amal soleh. Lalu yang terakhir, kalau orang-orang modern mengenalnya dengan dia lagi berkontribusi positif. Karena berkontribusi bisa negatif. Nah ini sedekah itu adalah berkontribusi positif. Nah ikhlas adalah melakukan sedekah hanya karena sedang menjalankan perintah Allah. Itu tadi ya definisi. Tidak ada kepentingan pribadi sedikit pun. Begitu ada, maka dia disebut lagi menduakan Allah. Bergeser dari Tuhan kepada Tuhan yang lain. Disebut menduakan Allah. Hati-hati ya. Selalu berniat karena sedang menjalankan perintah Allah. Tanpa kepentingan pribadi sedikit pun. Oke? Nah, supaya tadi lagi tetap bisa menghindari dari pengaruh setan, kita harus bisa berserah diri pada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan dari Allah semata. Kenapa? Nih. Hidup adalah menjalani ujian demi ujian. Kenapa kita dikasih ujian? Karena kita selalu ingin menjadi dan mendapatkan yang lebih baik. Pengen jadi baik dan menjadi lebih baik dan lebih baik. Nah, orang menjadi lebih baik namanya ada peningkatan derajat. Nggak akan begitu saja seseorang dinaikkan derajatnya. Pasti akan dilalui ujian. Orang dari SD mau masuk SMP pasti lewat ujian. Dari SMP mau masuk SMA pasti ada ujiannya. Dari kelas 1, kelas 2, kelas itu ada ujiannya semua. Nah, buat apa sih diuji? Kenapa sih kita diuji? Ternyata itu adalah bentuk sayangnya Allah sama kita. Dalam konteks apa? Allah lagi mempersiapkan diri kita untuk mencapai level yang tadi, derajat yang lebih tinggi. Jadi kita dikasih yang namanya ujian untuk mengangkat kita kepada derajat yang lebih tinggi yang kita inginkan. Ya. Derajat yang lebih tinggi yang kita inginkan. Kenapa? Karena kalau nggak diuji, kita nggak belajar. Manusia itu kalau nggak diuji, nggak belajar. Ini ada sekolah, kita lagi ada sekolah di lagi di level SMP katakan. Nah, targetnya apa? Saya pengen dong masuk SMA. Dan SMA mana? SMA yang keren, yang kredibel, yang punya predikat tinggi.
Nah, cuman syaratnya apa? Dia harus lulus ini. Punya name-nya harus sekian, ini sekian gitu. Ada macam-macam lah, dia punya kriteria sendiri. Nah, ini ada SMP yang ada macam-macam karakternya dia. Ada SMP yang penuh ketat dengan persiapan dia dengan ujian-ujian, ada yang setengah-setengah biasa-biasa, dan ada yang tanpa ujian sama sekali. Mana yang mau kita pilih? Kalau mau enak, ya mau enak. Enak itu artinya apa? Mengejar kesenangan kan? Pilih yang tanpa ujian. Kira-kira selama kita di sekolah SMP 3 tahun itu, yang nggak ada ujiannya sama sekali, ilmu kita nambah nggak kira-kira? Insya Allah nggak akan nambah. Wah, kita cuma happy-happy, senang-senang aja di situ. Wah, boya-boya. Tapi begitu waktunya nyampe, 3 tahun selesai, mau masuk SMA, yang mau kita bisa masuk nggak ke SMA? Bakal lulus nggak dengan ujiannya dia? Nggak bakal, kita nggak siap. Ya. Nah, kalau di sekolah SMP yang ketat dengan penuh dengan ujian-ujian itu untuk mempersiapkan diri, insya Allah kita masuk dengan mudah. Nah, kalau yang di tengah, ya perlu tambahan effort lah di sekolah, mesti belajar lagi sendiri, mesti apa lagi sendiri. Nah, tapi ada juga orang yang main-main juga kan. Nah, sehingga nanti yang itu terfilter, sebagian masuk, sebagian enggak gitu. Jadi ujian itu tadi adalah menyiapkan diri. Allah lagi menyiapkan diri kita agar kita siap untuk dinaikkan ke derajat yang lebih tinggi yang kita inginkan. Jadi dikasih ujian. Nah, berikutnya, namun Tuhan tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan. Coba begitu baik banget nggak? Kita dikasih ujian, tapi yang pasti kita bisa lakukan. Gitu. Dilakukan sesuai kemampuan. Maksudnya kemampuan apa? Sesuai dengan apa yang telah kita pelajari. Gitu. Tapi kalau tadi syarat-syaratnya sendiri tidak dilakukan untuk mempersiapkan diri untuk itu, pasti kita nggak akan masuk. Jadi Allah memberikan kejaminan namanya. Kalau kamu melakukan persiapan diri, pasti kamu mampu. Maksudnya gitu. Persiapkan aja diri kamu, pasti kamu mampu. Nah, bergantung hanya pada Tuhan Yang Maha Esa, maka diberikan jalan untuk melakukan. Nah, jadi udah mempersiapkan diri, berserah diri sama. Udah, dikasih jalan. Kalau udah dikasih jalan, kayak orang lagi ngerjain ujian, dikasih contekan rumus. Nih rumusnya nih, enak gak? Enak, udah tinggal jalan. Pakai aja tuh rumus. Udah pasti benar, gitu. Karena Allah yang ngasih. Gitu. Nah, banyakkan kita berlagu jadi Tuhan. Wah, ini harus begini nih, mau begini gitu. Padahal kita nggak punya kemampuan itu. Kan tadi, la haula wala quwata illa billah. Kita nggak punya kemampuan. Makanya yang harus kita lakukan adalah kita berserah diri, bergantung sama Allah. Yang mesti kita lakukan apa? Cuma satu, namanya berdoa. Kita doa. Ih, asik ya. Doa harus pakai rasa. Ih, asik ya, kita bisa begini-begini nanti. Nah, nanti dikasih, oh itu, kan tadi istilahnya apa? Kita membangun keimanan terhadap sebuah target, tujuan hidup. Nah, derajat yang lebih tinggi kan jadi tujuan hidup, maka disebut keimanan baru. Maka akan dites, akan diuji, akan disiapkan sama Tuhan untuk mencapai ke situ. Ya. Nah, nanti untuk menyiapkan ke situ, dikasih jalan juga, dikasih jalan. Makanya bergantung aja. Pasti. Kalau kita berlagu, wah, malah dikasih kesulitan-kesulitan, benjol-benjol kita, nggak nyampe ke sana ya. Kita mau. Nah, yang terakhir, ingat musuhmu adalah salah satu penguji. Jadi setan itu penguji. Jangan ikuti prasangka buruknya dengan rasa takut dan khawatir. Yang akhirnya nanti kita jadi cuma mengejar kesenangan-kesenangan atau kita langsung berbuat sesuatu di luar yang sesuai dengan tujuan penciptaan, sehingga nanti ujungnya masalah terus, masalah nggak pernah kita dapatkan hal-hal yang kita inginkan, termasuk surga setelah mati. Kita banyak yang mengejar surga setelah mati, padahal kejar dulu surga di dunia. Kenapa sih pengen masuk surga? Karena di surga sana penuh dengan kenikmatan. Nah, sekarang banyak orang yang jualan surga, tapi yang dijual adalah kesenangan. Wah, banyak bidadari di sana, ada 70 kamar, setiap kamar ada satu.
cuma kesenangan hidup, makannya nggak habis-habis gini. Ya. Padahal yang kita target ke sana nikmat, bukan kesenangan. Gitu. Nah, syaratnya apa? Raih dulu nikmat di dunia. Kenapa? Nikmat di dunia kita dapat artinya kita selalu berada di jalan yang lurus. Jadi kita selalu berada di jalan yang jarang sekali kita ngikutin pengaruh setan. Tapi kalau di dalam hidup ini kita penuh dengan masalah, artinya kita selalu sering kali mengikuti pengaruh setan. Coba logika. Orang di dunia sering ngikutin pengaruh setan, masa iya nanti setelah mati di akhirat dapat masuk surga? Pasti enggak, dicuci dulu paling enggak gitu kan. Katanya gitu. Jadi kerja dulu, makanya doanya kan Robbana atina fid dunya. Jadi berikanlah saya kebahagiaan dunia. Dunia dulu. Dunia wal akhirat, baru nanti akhiratnya akan dapat. Next. Pahami 3 usaha setan. Ini harus benar-benar dipahami. Dia cuma ada 3 cara mengganggu kita. Tadi menggeser, merubah keinginan kita ya. Yang pertama, membelokkan niat kita untuk bersedekah atau berkontribusi positif. Ya. Jadi yang tadi kita mau apa ya? Jadi harta-harta yang tadi isinya adalah amanah dibuat sama dia menjadi milik. Jadi ada kemelekatan kita di dalamnya. Nah, begitu ada kemelekatan, sulit kita berikan kepada orang-orang. Padahal di situ ada haknya orang gitu. Tapi kita tidak berikan. Maaf Pak Wid, 18 ya, menit lagi. Apakah sempat tanya jawab ya Pak Wid? Ini bebas kok Bu. Nanti setelah ini bisa sampai maghrib juga boleh. Enggak, soalnya ibu-ibu barangkali Oh iya, oke. Langsung ini dikit lagi kok, ini dikit lagi ya. Oke. Lalu yang kedua, kalau kita bersedekah dibikin jadi tidak ikhlas. Ya. Yang nomor 1 pasti kita nggak dapat nikmat. Yang kedua, kalaupun kita bersedekah nggak ikhlas. Nah, kalau ini kita bakal juga nggak dapat nikmat apa? Ada 3 kerugian. Kita udah rugi keluar harta, lalu tidak dapat nilai dari Allah. Yang ketiga, kita ditegur karena ngikutin setan. Nah, yang ketiga, kalau bersedekah dengan ikhlas, kuantitasnya diturunkan, kualitasnya. Sedekah 100.000, diturunin, udahlah 10.000 aja deh. Gitu. Kenapa? Kalau memang dia mau dapat nikmat, sedikit aja lah gitu. Setan itu. Gitu. Ya. Nah, 3 inilah mesti diingat ya. Usaha setan selalu begini 3 nih. Sekarang positive feeling, kenali rasa hati, ya, rasa hatinya telah yakin, mantap, berani. Ini yang bagus orang ikhlas tuh, rasa hatinya selalu begini. Yakin, mantap, berani, nggak ada keraguan, nggak ada ketakutan, terus dia menerima. Apapun yang terjadi yang kita terima pada saat itu adalah kita terima, dan itu kita yakini yang terbaik buat kita pada saat itu. Dan yang terakhir adalah rasa damai. Jadi segala sesuatu itu pasti Allah punya maksud. Pasti maksudnya baik. Nah, jadi hati kita nggak pernah susah gitu ya, jadi damai aja gitu. Lalu, nah ini tadi doa adalah memohon kepada Tuhan untuk menunjukkan rasa yang diinginkan untuk terjadi. Rasa ya, jadi doa itu rasa. Kalau doa tidak memunculkan rasa yang diinginkan, itu nggak jadi doa. Jadi harus muncul rasa. Senangnya ya Allah, waduh bahagianya bang, gitu. Nah, jadi nanti baru itu, baru nanti dikasih sama Tuhan. Nah, doa adalah doa dengan kesadaran dan doa tanpa disadari. Banyak doa yang tanpa disadari ya kita lakukan. Nah, sekarang kiat yang berikutnya adalah menjaga 2 pintu aja nih. Jangan sampai berprasangka buruk, ya, supaya jangan terpengaruh setan. Jangan sampai berprasangka buruk. Terus yang kedua, jangan ada keinginan untuk merubah. Ini merubah seseorang. Wah, ini suami harus begini, anak harus begini, istri harus begini. Harus dirubah. Itu nanti setan pintunya kebuka dan akan masuk ke rasa itu tadi. Salah satu atau kombinasi. Ujung-ujungnya masalah. Jaga tingkat kesadaran. Ya, manusia itu bagaikan bejana energi, ya, energi kesadaran, energi cinta kasih. Ya. Kalau kita ukur, level minimumnya itu harus 50. Di bawah 50, nanti dia ada masalah. Nah, yang membuat kita masuk ke dalam masalah apa? Nih, karena ada keran-keran ini yang bocor. Kita buka. Ada takut, sedih, kecewa, nafsu. Yang 6 rasa itu tadi. Nah, 6 rasa ini bocor, maka berarti kita lagi dalam masalah. Nah,
keran pengisinya cuma satu, namanya bersedekah. Nggak ada yang lain. Ya, bersedekah dengan ikhlas namanya. Bukan bersedekah biasa ya, bersedekah dengan ikhlas. Cuma satu. Jadi lakukan ini terus dan tutup rasa-rasa ini. Maka kita akan terus naik jadi yang gembira, damai, dan sampai level ini. Ini orang ini udah asik hidupnya. Nggak ada lagi masalah sama dirinya. Nah, sekarang menjadi orang yang bersyukur. Setelah kita tadi kan dikasih peran. Nah, apa yang kita lakukan setelah kita punya peran? Bersyukur. Kalau nggak bersyukur, disebut kufur nikmat. Nah, nanti kita hilang nikmatnya. Ya. Yang pertama, bersyukur itu ada 3 yang mesti kita lakukan. Melakukan yang terbaik atau do the best pada peran. Selalu berusaha melakukan peran yang diberikan Allah dengan sebaik-baiknya. Peran apapun ya, jadi ayah, jadi pegawai, jadi ketua RT, jadi presiden, ke apa-apa gitu ya, harus lakukan dengan sebaik-baiknya. Lalu yang kedua, menikmati peran dan berbagi hasil. Menikmati pelaksanaan peran tanpa berkeluh kesah, serta berbagi atas hasil dari pelaksanaan peran itu. Maka disuruh sedekah lagi. Sedekah itu bagian dari bersyukur. Nah, yang terakhir, mengembangkan peran diri. Selalu berusaha untuk terus mengembangkan peran baru dan atau memperbaiki peran yang ada untuk menjadi lebih bermanfaat. Judulnya lebih bermanfaat, menjadi lebih ramah. Nah, yang namanya bersyukur itu harus 3-tiganya, nggak cuma 1 atau 2. Harus 3-tiganya. Ya. Setelah 3-tiga di jalan, baru disebut bersyukur. Nah, baru nanti ditambah nikmatnya sama Allah, dinaikkan derajatnya. Ya. Ini cara untuk menaikkan derajat ini begini. Dengan naiknya derajat, maka bertambah nikmat. Bersyukurlah kau, maka akan kutambah nikmat. Nah, yang ketiga, slide yang agak terakhir nih ya, melepaskan diri dari masalah. Nah, proses terbentuknya masalah itu begini. Kita berperilaku negatif, tidak sesuai dengan apa tujuan penciptaan, maka akan dikasih teguran pertama, yaitu masalah rasa hati. Yang bentuknya nanti adalah emosi negatif. Ya. Ada masalah rasa hati, nah ini akan bercabang 2. Rasa hati ini akan menjadikan ekspresi dan energi negatif pada diri kita. Dan ekspresi negatif dan energi negatif akan memicu masalah kedua, yaitu masalah kehidupan sosial. Nah, dari emosi negatif akan muncul reaksi hormonal negatif. Reaksi hormonal negatif dalam tubuh. Dan ini akan memicu yang namanya stres. Nah, stres ini nanti bisa ditambah lagi dengan masalah kehidupan sosial. Stres, double stres. Baru dia masuk ke dalam masalah kesehatan. Jadi masalah kesehatan itu di ujung ya. Setelah ada 3 masalah. Setelah ada 2 masalah sebelumnya, itu masalah rasa hati dan masalah kehidupan sosial. Baru nanti dia masalah. Nah, ini mekanisme proses terbentuk masalah kesehatan ya. Semua masalah. Masalah rasa hati, masalah kehidupan sosial, dan masalah kesehatan. Nah, kiat melepas masalah cuma ada 2. Satu namanya taubat, dan yang satu namanya memaafkan kesalahan orang lain. Jadi karena kita belok dari jalan yang lurus, maka begitu kita tegur sama Allah, begitu kita sadar, maka kita balik. Nah, proses balik itu namanya taubat, dan itu yang ditunggu-tunggu sama Allah. Karena dia pengen selalu memberikan, tadi fitrahnya adalah nikmat hidup ini. Nah, yang kedua, memaafkan kesalahan orang lain. Karena tadi prasangka-prasangganya, kebanyakan kita jadi marah. Nah, proses melepas kemarahan itu adalah cuma satu, cara dengan memaafkan kesalahan orang lain. Oke. Nah, taubat itu adalah kembali kepada perilaku yang seharusnya yang Tuhan kehendaki. Melalui mencari tahu kesalahannya, mengakui kesalahannya, dan minta ampun, serta berjanji tidak mengulanginya lagi. Ini proses taubat ya. Nah, yang terakhir, memaafkan kesalahan orang lain. Ketahui bahwa kita yang butuh memaafkan. Kenapa? Kalau orang membuat kita marah, orang menghina kita, orang memaki kita, orang memfitnah kita, yang marah kan kita, bukan dia. Ya. Nah, begitu kita marah tadi, ingat
emosi negatif akan memicu hormon negatif dan ekspresi atau energi negatif. Nanti yang mendapatkan masalah-masalah siapa? Kita kan, karena kita memendam sebuah kemarahan itu tadi, emosi-emosi itu. Jadi memaafkan itu cuma satu-satunya cara untuk melepaskan tadi emosi-emosi negatif itu. Jadi yang butuh siapa? Karena kita yang ada emosi itu ada di kita, berarti kita yang butuh. Ya. Jadi ingat, memaafkan itu kita yang butuh, bukan orang lain. Yang kedua, harus bisa membedakan antara memaafkan dengan menilai perilaku seseorang atau bersikap. Jadi sudah kita maafkan, mau orang itu membunuh keluarga kita atau menjerumuskan kita maafin dulu karena kita yang butuh. Tapi kita harus bisa menilai atau kita bersikap. Bersikap, tetap kita laporin dia ke polisi, tetap kita lakukan hal-hal yang bisa kita jauhkan dia dari pengaruh kita. Jadi kita nggak mau lagi berhubungan dia dengan hal-hal ini, hubungan dengan ini. Jadi kita bersikap namanya. Ya. Tapi kita sudah maafkan. Kenapa? Tadi yang butuh memaafkan adalah saya, kita, bukan dia, bukan orang lain. Nah, bersikap itu untuk membantu dia agar dia sadar bahwa perilakunya telah merugikan orang lain. Kita laporin ke polisi, laporin ke RT, atau kita melakukan tindakan apa, itu bersikap namanya ya. Mau kita diamin juga itu namanya bersikap. Jadi bedakan antara memaafkan dan bersikap. Jadi kita maafkan saja, karena kita yang butuh. Jadi Bapak dan Ibu, itu presentasi saya yang lumayan cukup detail ya, cukup panjang. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Sekarang saatnya kita tanya jawab. Terserah mau sampai jam berapa saya layani. Kalau yang memang sudah ada yang mau meninggalkan, silakan meninggalkan forum ini, silakan. Memang ada kepentingan lain. Tapi kalau ada yang mau bertanya, berdiskusi, silakan. Saya layani. Waalaikumsalam. Itu ada pertanyaan tuh di kolom chat dari Bu Yayu tuh ya. Oh gitu ya. Di kolom chat ada pertanyaan itu dari Bu Yayu. Oke. Oh ada 3 chat ya. Itu dari Bu Emi, terus kemudian tadi ada teman yang mau gabung tapi ternyata berhalangan. Banyak pertanyaan Pak Wit. Oke. Pertanyaan bagaimana cara pertama meningkatkan imun? Bagaimana meningkatkan imun ya? Ya, dari Bu Emi, yes. Oke. Saya jawab begini. Sistem imun tubuh kita itu adalah sebuah kesempurnaan ciptaan dari Allah. Ya. Jadi kita manusia itu diciptakan sempurna. Salah satu bentuk kesempurnaan adalah sistem imun tubuh itu. Nah, apa yang dimaksud dengan kesempurnaan itu? Jadi dengan sistem imun tubuh itu, orang akan bisa menggagalkan serangan-serangan dari luar tubuh yang bentuknya bisa virus, bisa jamur, bisa bakteri. Ya. Nah, itu bisa digagalkan dengan sistem imun tubuh kita. Nah, sistem imun tubuh kita ini kemampuannya itu tergantung pada 2 faktor, yaitu faktor kondisi fisik sama faktor kondisi mental atau psikis. Ya. Nah, kondisi fisik itu artinya kita harus selalu fit. Jadi kita nggak boleh lagi dalam kondisi lemah, kurang istirahat. Nah, biasanya orang kurang istirahat. Kalau orang kurang istirahat, kita artinya mengabaikan hak tubuh tadi untuk beristirahat. Maka ditegur dengan Allah, sistem imunnya turun. Ya. Sehingga nanti ada serangan-serangan dari luar, kita bisa kurang cepat. Jadi sistem imun itu turun, menyebabkan kurang cepatnya tubuh membangun antibodi. Ya. Kalau sistem imunnya baik, begitu ada serangan, tubuh lalu membuat sistem antibodi, maka serangan-serangan itu langsung bisa dipatahkan. Nah, kalau sistem imunnya drop, maka antibodinya lambat sekali untuk diciptakan. Sehingga serangan itu keburu masuk. Nah, sehingga kita akhirnya terinfeksi namanya. Ya. Nah, pertama tadi faktornya adalah fisik ya. Kita kecapean,
atau kira kurang gizi, dua itu. Ya. Jadi jangan sampai kita kecapean atau kita kurang gizi. Lalu yang kedua, faktor psikis atau mental. Nah, ini adalah akibat gara-gara kita mengikuti setan itu tadi. Yang paling bisa membuat sistem imun turun adalah ketakutan dan kekhawatiran. Kita coba lihat, dengan pandemi ini yang beredar di media sosial, banyak itu apa? Berita-berita yang menakutkan, ketakutan, kekhawatiran yang besar sekali, sehingga akhirnya begitu kita terima dan kita ikuti ketakutan, sistem imun kita drop. Udah, silakan aja deh. Begitu kita terpapar pada satu buah, insya Allah kita langsung terinfeksi dengan virus itu atau bakteri atau jamur itu. Ya. Nah, jadi hindari pengaruh setan. Maka itu nanti kita akan sistem imunnya naik tinggi. Sehingga mau serangan jenis apapun, virus COVID jenis baru pun nggak usah takut. Karena tubuh kita udah diciptakan untuk sempurna untuk menangani berbagai macam jenis serangan gitu. Ya, jadi ketakutan, kekhawatiran harus dihindari. Terus kesedihan dan kecewaan yang kedua. Dan yang ketiga adalah kemarahan. Hindari tiga jenis emosi itu ya. Ketakutan dan kekhawatiran, kesedihan dan kekecewaan, lalu yang terakhir adalah marah. Hindari itu. Itu yang bikin sistem imun kita drop. Oke. Nah, yang kedua, pertanyaan dari kalau saya dengar berita orang meninggal, badan saya gemetaran, tulang sakit. Nah, ini insya Allah bisa. Karena ini biasanya ada emosi-emosi yang pertanyaan namanya. teman yang nggak bisa gabung, Pak. Ini biasanya karena ada traumatik. Ya. Pengalaman masa lalu yang melekat di pemahaman bawah sadar dia menjadi keimanan, sehingga begitu ada kasus-kasus ya, berita-berita mengenai orang meninggal, terus kemudian otomatis menjadi gitu. Pasti ada sesuatu. Entah itu didapat oleh pengalaman dia sendiri atau diberikan oleh orang tua, ibu ya, terutama pada saat mengandung kita, atau pada saat balita, siapa yang mengasuh kita di saat itu. Nah, itu momen-momen di mana emosi-emosi itu diserap dengan baik oleh setiap manusia. Mau energi positif atau energi negatif, itu pasti diserap. Dan itu akan menjadi dasar keimanan kita untuk berperilaku. Ya. Nah, ini insya Allah bisa dihilangkan. Nah, yang terakhir, kami ingin sekali menjadi orang tua yang suka minta maaf dan menjadi orang pemaaf. Berarti kita harus benar menjadi orang yang ikhlas. Nah, tadi udah saya jelaskan ya, maaf itu sebetulnya siapa yang membutuhkan. Nah, terus yang membutuhkan adalah diri kita sendiri. Nah, sekarang menjadi orang yang baik itu apa? Ya tadi, lakukanlah segala sesuatu dalam bentuk lagi memberikan sedekah, lagi ibadah, yang memberikan kebaikan-kebaikan, harta-harta kita. Kalau anak kita berbuat lagi tidak benar misalkan, berarti kan dia lagi ada kebutuhan, apa? Kebutuhan pengarahan. Ya kita harus berikan dia pengarahan. Berdasarkan knowledge yang kita punya. Kalau kita tidak punya, kita cari orang yang bisa memberikan knowledge pengarahan kepada dia. Gitu. Itu usaha kita perilaku kita sebagai orang tua. Nah, tapi perilaku dia harus kita maafkan dulu. Kalau tadi udah membuat kita susah, maafin. Kalau enggak nanti efek marah itu, emosi marah kita yang kena. Salah satu yang paling sering terjadi apa kalau kita marah? Yang udah pasti apa? Darah tinggi. Nah, nanti bisa kemana-mana, bisa jadi stroke, bisa jadi masalah jantung, masalah ginjal, masalah paru-paru. Marah itu banyak sekali dampaknya. Termasuk salah satunya adalah masalah lever. Ya. Bahkan marah itu dapat porsi khusus tuh di Al-Quran. Ya. Nah, caranya itu cuma dengan cara seperti itu, memaafkan. Itu kira-kira jawabannya. Ada lagi yang mau bertanya atau berdiskusi, silakan. Ini ada di depan lagi nih, Pak. Oh ya, oke, silakan yang lain dulu. Mohon bertanya, memaafkan sama minta maaf itu lebih gampang yang minta maaf ya Pak ya? Atau bagaimana biar kita gampang juga untuk itu memaafkan? dua hal yang berbeda loh Bu. Memaafkan dan minta maaf itu dua hal yang berbeda. Kalau memaafkan mesti ketemu orangnya enggak? Enggak juga bisa.
Enggak, memang nggak perlu. Karena memaafkan itu kita mau melepas emosi negatif yang ada di diri kita. Jadi nggak perlu ketemu orangnya. Tapi kalau minta maaf, harus datang ke orangnya. Harus ketemu ya Pak ya kalau minta maaf. Harus, kalau minta maaf harus Bu. Nggak bisa diwakili. Mana yang lebih sulit? Kalau buat saya yang lebih sulit minta maaf. Kenapa coba? Karena suka kesetanan itu dengan harga diri itu tadi. Tuhan kita digeser dengan harga diri. Aduh, masa sih aku mesti minta maaf? Nggak kayak gitu-gitu. Padahal kalau dia nggak minta maaf, susah nanti dia hidupnya. Itu harus melepaskan gengsi kita juga ya Pak ya kalau seperti kita minta maaf. Iya Bu, gengsi itu apa namanya tadi? Harga diri bukan? Iya, betul. Tuhan nomor berapa? Tuhan nomor 2 Bu, jangan diikutin. Baik, terima kasih Pak. Oke. Pak, Ada lagi? biasanya Ya? mah jauh lebih sulit memaafkan, Pak. Kan saya bilang buat saya. Biasanya jauh lebih sulit memaafkan. Kan saya bilang buat saya kan gitu. Tapi mudah-mudahan sih, karena gini bisa jadi harga diri saya memang masih lebih tinggi kadang-kadang gitu ya. Mau minta maaf malu, tapi enggak lah. Mudah-mudahan kita setelah belajar ini kita buang itu. Kalau memang salah langsung minta maaf aja. Dan memang biasanya kata orang itu susah memaafkan ya. Tapi kan karena saya udah tahu tekniknya, jadi insya Allah jadi mudah memaafkan itu. Ya mungkin saya boleh sedikit menambahkan Pak Wid. Jadi Ya, kalau saya melihat ya tentang memaafkan dan minta maaf ini ya. Minta maaf adalah hablum minanas ya, hubungan kita antar sesama manusia. Iya, betul. Sementara memaafkan itu adalah hablum minallah, antara kita dengan Allah. Betul sekali. Which is apa yang problem-problem, case-case yang kita alami itu sebenarnya kan juga adalah hablum minallah, antara Allah yang kepada kita dengan memberi peringatan atas rasa hati, emosi-emosi negatif yang kita miliki. Jadi jauh lebih utama untuk kita memaafkan. Jadi karena konteksnya adalah kita ingin mendapatkan hablum minallah yang lebih baik supaya kita mendapatkan rasa nyaman. Betul. Ya, seperti itu sih Pak Wid. Betul banget. Jadi terima kasih penjelasan tambahan. Jadi memang benar hablum minallah. Kenapa? Karena ada yang kita langgar dari apa yang Allah mau. Nah, makanya hubungannya dengan Allah. Makanya minta maaf itu mintanya sama Allah kan, bukan sama manusia. Ini ada pertanyaan dari mahasiswa nih, Pak. Monggo Bu. Monggo. Ini ntar saya bacain ya. Saya berusia 26 tahun. Sejak SD sampai SMA selalu ranking 1 atau paling tidak ranking 2 di kelas. Tapi kenapa saya selalu gagal mendapatkan peluang-peluang baik dalam hidup saya? Saya merasa tidak percaya diri. Nah, itu Pak, pertanyaannya Pak. Ini harus ada konseling nih sebetulnya. Tapi garis besarnya beginilah kira-kira. Kadang-kadang karena kita merasa selalu the best gitu, ya. Kemudian kita menghendaki sesuatu dengan nafsu. Ingat, menghendaki sesuatu dengan bernafsu, artinya sebetulnya secara tidak sadar kita lagi mengkhawatirkan kalau kita nggak dapat ini gimana gitu. Nanti kalau saya nggak dapat seperti itu gimana ya? Nanti dia semua lagi mempertahankan apa? Harga diri kan? Saya harus bisa membuktikan nih. Orang sombong itu sebetulnya dibaliknya adalah ketakutan. Nah, begitu dia ketakutan tanpa disadari dia memikirkan apa yang sebenarnya dia khawatirkan, berarti dia lagi berdoa untuk yang dikhawatirkan itu. Maka dijawab sama Allah, nggak pernah terjadi itu apa yang dia mau. Nah, ini harus kita pretelin nih satu-satu nih. Kenapa dia bersikap seperti itu? Nanti ada konselingnya tuh, ada sesi konselingnya. Atau nanti dipelajari lah ya, kalau memang nanti berkenan ikut di kelas-kelas saya gitu ya, nanti bisa mempelajari. Oh, berarti saya ada masalah emotional blocking ini, emotional blocking ini, ada masalah ini, atau ada spiritual ini gitu bisa gitu.
yang harus saya rilis satu-satu, baru nanti kemudian saya insya Allah bisa mencapai apa yang seperti dia mau. Ini nampaknya keluhan kayak tadi banyak sekali para mahasiswa kita keluhannya kayak gitu semua tuh Pak. Ini Iya, banyaknya ya. Ya itu tadi Bu, karena sistem kehidupan kita, lifestyle kita tuh banyak dipengaruhi dengan sekarang ini kan istilahnya apa ya, value-value-nya tuh value-value yang selalu terkait dengan harga diri. Padahal begitu terkait dengan harga diri, kita lagi menuangkannya, pasti nanti tuh sesuatu yang buruk yang terjadi sama kita, bukan sesuatu yang baik. Nah ini yang harus kita perbaiki memang di generasi-generasi kita ini. Berarti ambisi itu juga buruk ya Pak Wah, ya, ambisi. buruk Bu, nggak boleh. Kan tadi Allah yang menentukan, menetapkan Ambisi itu berarti menuhankan kita. yang lain ya Pak ya? Iya. Dia Itu lagi menuhankan yang lain. Ada itu kombinasi, bisa jadi harga diri, security, bisa sama satisfaction. Tuh orang habis itu. 3 Tuhan sekaligus. Nah, kemudian nanti, juga banyak pertanyaan juga tentang ini Pak, apa tuh, trauma, fobia nih Pak. Fobia kecoa nih, ada pertanyaan fobia kecoa bisa disembuhkan enggak? Insya Allah Terus bisa. trauma apa nih? Trauma bau aja jadi trauma nih Pak, bau. Insya Allah bisa Bu, insya Allah bisa. Saya soalnya pernah nangani ini kasus yang paling antik yang pernah tangani itu. Ada orang Bu ya. Itu ini sayang orangnya nggak dengar sendiri, jadi susah nih. Mudah-mudahan direkam nih, direkam. Iya. Itu begitu dia nyebut kata lele tahu kan ikan ya. Saya nyebut lele aja, saya bisa dipukul sama dia. Karena dia saking traumanya dengan binatang itu satu. Nah, begitu saya terapi dengan saya ya, alhamdulillah tuh sampai kira-kira setengah jam lah. Lepas tuh teman-temannya datang yang tadinya takut, Pak udah hilang bener Pak udah. Coba aja kamu sebut lele. Enggak ada yang dikejar, enggak ada yang dipukul satupun. Ketawa-ketawa aja malah kita. Alhamdulillah bisa kita. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak. Ya silakan. Ada pertanyaan lagi. Permisi, mohon maaf Bu Yayu, 2 menit lagi ya. Kita karena sudah lebih dari jam 17.30. Jadi ada waktu 2 menit untuk pertanyaan berikutnya. Buka ya. Oke, barangkali ibu yang lain. Enggak apa-apa Bu Yayu, kalau misalnya ada pertanyaan monggo, tapi ya, kita ada ini banyak titipan Mbak Lia, banyak titipan. Ada temen ini yang dia belum percaya kalau diabetes itu bisa disembuhkan dengan cara seh. Nah, gimana Pak Wid? Tolong jelasin. Alhamdulillah Bu, udah banyak kasus Bu diabetes sembuh Bu. Bahkan ya alhamdulillahnya seh ini gitu Bu. Begitu kita tobat, ya kan yang namanya masalah itu kan tadi teguran kan, karena kita keluar dari jalannya gitu kan, dari jalan yang lurus. Nah begitu kita sadar, kita balik lagi dengan cara tobat, ya masa masih ditegur lagi, langsung hilang Bu. Dan alhamdulillah ya teknik seh ini efeknya instan. Asal tobatnya tadi nasuha ya. Nasuha itu artinya tadi yang 4 syarat itu, dia akui ya, dia tahu masalahnya salahnya di mana, terus dia akui. Kadang banyak orang udah ketahuan salahnya di mana, untuk akuinya masih kena harga diri. Ya udah nggak bakal sembuhnya susah, sembuhnya bisa bertele-tele gitu. Padahal kalau dia benar-benar tobat, langsung aja tuh. Dan kadang juga berlapis-lapis ya Pak ya, lapisan yang tapi kalau namanya gula darah tinggi atau diabetes, insya Allah gampang Bu, insya Allah ya. Jadi kadang-kadang malah gara-gara ada cuma satu penyebab yang namanya perfeksionis. Begitu perfeksionisnya hilang, itunya hilang semua. Enggak, karena dia bilang sudah bertahun-tahun berobat dengan berbagai obat, dengan berbagai ini, masa iya sih dengan begitu aja bisa sembuh, itu katanya. Ya udah Ibu Yayu praktekin aja. Oke Bu Yayu, terima kasih atas Bu Yayu telah mengkoordinir pertanyaan dari teman-teman, mengakomodasi dan disampaikan di sini. Mungkin untuk tentunya masih banyak pertanyaan titipan ya Bu ya. Mungkin nanti lain kesempatan. Iya, karena ternyata katanya bentrok hari ini bentrok katanya Mbak. Iya.
Atau teman-temannya diajak ke Sukabumi, atau Pak Wid mungkin kita bikin sesi lanjutan minggu Iya, depan atau saya sepertinya dengan ya. senang hari bikin lagi nggak apa-apa. Iya, karena waktunya Ya, sangat mungkin terbatas. nanti waktu, ya karena kita udah mundur hampir berapa menit itu kan. Kalau tadi Iya, bisa tepat waktu aja, ya alhamdulillah. Tapi nggak iya. apa-apa, nggak apa-apa. Oke, sementara begitu Udah mau dulu Bu buka, Yayu ya. mau buka. Nanti Hmm. pertanyaannya tetap di-keep. Nanti pada kesempatan berikutnya akan kita bahas lagi di tanya jawab berikutnya. Oke, terima kasih dengan selesai penjelasan dari pertanyaan terakhir. Terima kasih juga kepada Pak Widodo yang telah memberikan pencerahan kepada kita di sesi ngabuburit ini. Insya Allah banyak sekali manfaat yang kita dapatkan ya. 2 jam menuju Amin. berbuka dan kita telah Amin. mengisi waktu dengan bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Selamat berbuka puasa bagi Salam. yang berpuasa. Selamat berbuka puasa. Bu Yayu, Eh, diabetes gampang kok Bu Yayu. Assalamualaikum. Om Ipul. Ya, Permisi, gampang saya diabetes. mau lanjut masak. Gampang Bu Yayu. Oke, makasih Lia ya. Yang mau cuci Terima darah kasih aja, Pak. semuanya. Terima Sembuh. kasih, Pak Wid. Assalamualaikum. Yuk, Waalaikumsalam. Halo Om Ipul. Ya Om. Ya. Apa Mantap. kabar? Mantap. Oke. Mantap. Oke ya, Yuk, kita Mas udah mau Sore, Mas buka. Lid. Yuk, Ya. Selamat sore, makasih. Sweet. Ya.